Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, buat sahabat-sahabat dan teman-teman dimanapun berada, salam damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita semuanya. Bagaimana kabar saudara? Saat ini saya berharap dan doa saya kita semua dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan. Saudara yang terkasih, saat ini saya sedang ada di perbukitan di lereng Gunung Slamet, dan dari sini dapat melihat Purwokerto, dan ini masih pagi. Ada awan-awan yang menutupi kota Purwokerto. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini, saat ini kita semua akan sama-sama melihat firman Tuhan. Saudara, dalam hidup saudara pernah nggak merasa bahwa sepertinya Tuhan itu cuek, sepertinya Tuhan itu diam, sepertinya Tuhan itu tidak tolong, atau sepertinya Tuhan itu jauh dalam hidup kita. Kita sudah berdoa, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi sepertinya doa-doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan, atau sepertinya Tuhan itu cuek dalam hidup kita. Saya percaya kita pernah mungkin mengalami demikian. Saya pribadi pun pernah mengalaminya. Tapi saudara, mari coba kita lihat akan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan sebenarnya? Mari kita membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya 59 ayat yang pertama saya membaca buat kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata dari firman Tuhan yang baru kita baca ini, kita bisa mengerti, kita bisa memahami, kalau terkadang dalam hidup kita mungkin sepertinya Tuhan itu jauh, atau sepertinya Tuhan itu cuek, atau sepertinya kita tidak merasakan adanya kehadiran Tuhan. Tuhan tidak tolong kita dalam segala mungkin pergumulan kita, doa-doa kita, ataupun apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi saudaraku, sebenarnya bukan Tuhan itu cuek, bukan Tuhan itu tidak peduli, bukan Tuhan itu tidak sayang, bukan Tuhan itu tidak mau tolong kita. Saudara, Allah yang kita sembah itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh dengan kasih, bahkan Dialah kasih itu. Saudara, kalau kita melihat di ayat yang lain firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Artinya apa saudaraku? Allah sungguh-sungguh mengasihi umat manusia. Allah sungguh-sungguh mengasihi dunia ini. Allah sungguh mengasihi ciptaannya. Allah sungguh-sungguh mengasihi setiap manusia. Kasih yang terbesar yang Tuhan korbankan, yang Allah berikan kepada kita adalah anaknya. Jadi kasihnya itu sungguh besar. Ia mengorbankan anaknya, sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap lutut, setiap kuasa apapun di muka bumi ini tunduk kepada nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus apapun tidak dapat menang, dan semuanya terkalahkan oleh nama Tuhan Yesus. Dan nama Yesus adalah nama yang ajaib. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau Yesus saja, Putra Allah yang tunggal itu dikaruniakan, diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Itu artinya Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Itu sebabnya Allah itu maha kasih, maha penyayang, dan maha adil. Dan Dia juga sangat-sangat besar sekali pengorbanannya bagi umat manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, tetapi masalahnya di dalam kehidupan kita, aku sudah percaya Yesus. Mungkin kita berkata demikian. Tetapi doaku sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Dan seperti Tuhan itu cuek. Tapi ternyata kata firman Tuhan, saudaraku, apa yang membuat sepertinya Tuhan itu jauh, atau sepertinya kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, atau sepertinya di mana Tuhan, atau tidak adakah Tuhan? Sepertinya Tuhan itu benar-benar cuek dalam hidupnya. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, jelas
Tuhan itu tidak tuli, Tuhan itu bukan tidak peduli, Tuhan itu bukan tidak mau menolong. Tetapi sebenarnya apa saudaraku yang menjadi penghalang pertolongan Tuhan, yang menjadi penghalang kasih karunia Tuhan, yang menjadi penghalang Tuhan mendengar doa-doa kita dalam kehidupan kita ini? Mari kita lihat yang pertama. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Wow, segala kejahatanmu. Nah yang pertama saudaraku, segala kejahatanmu. Dikatakan oleh firman Tuhan yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Nah saudaraku, dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita tidak mengerti dan kadang-kadang kita tidak memahami jalan-jalan Tuhan, sehingga kadang-kadang kita memilih jalan-jalan kita dan melakukan jalan-jalan kita dan melakukan rancangan-rancangan kita. Itu hal yang jahat di hadapan Tuhan, saudaraku. Saudara, kata jahat di sini bukan berarti hanya kita membunuh, berzina, atau mungkin menyembah berhala, kemudian hal-hal yang dilakukan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kata jahat, kalau kita melihat akan belajar firman Tuhan, sebenarnya kita tidak berjalan dalam rancangan dan rencana Tuhan pun itu sudah jahat. Kemudian apalagi saudaraku, kita tidak melakukan firman atau tidak taat, tidak tunduk kepada Tuhan, itu pun sudah sesuatu yang jahat saudaraku. Merancangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan pun itu sudah jahat. Nah, mari saudaraku dalam hidup kita ini, mari kita cek rancangan-rancangan siapa yang kita lakukan dan jalan-jalan siapa yang kita ikuti dalam hidup kita ini. Jalan Tuhan kah atau jalan kita? Rancangan kita kah atau rancangan Tuhan? Mari coba kita melihat. Saudaraku, semakin kita intim dengan Roh Kudus, semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita membangun hubungan dengan Roh Kudus, semakin kita mengerti dan semakin kita peka mana hal yang jahat itu di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, apalagi hal-hal yang jahat. Kalau kita membandingkan kepada Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kau mengerti mana yang baik, yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna kepada Allah. Nah, mungkin menurut pandangan orang itu baik, tapi menurut pandangan Tuhan belum tentu baik. Itu sudah merupakan kejahatan di hadapan Tuhan. Mungkin menurut pandangan manusia itu benar, tapi menurut pandangan Tuhan itu tidak benar. Itu juga sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Mungkin menurut kehendak kita itu baiklah, gitu ya. Tapi belum tentu menurut kehendak Tuhan. Nah, jadi saudaraku, mari kita cek dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang jahat yang kita tidak sadari. Contoh apa? Dendam, iri hati, ya kan, benci, atau sekarang yang lagi ngetren itu gibah, gitu ya. Nah, jadi saudaraku, coba kita cek kehidupan kita ini. Jangan langsung berpikiran jahat itu mungkin seperti orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak berjalan di jalan-jalan Tuhan juga itu adalah orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa saudaraku? Yang kedua dikatakan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Segala dosamu. Lah, saudaraku, banyak hal yang membuat kita ini jadi berdosa juga. Apa beda kejahatan dengan dosa? Nah, saudaraku, kadang-kadang berbeda sedikit sih sebenarnya perbedaannya. Kalau kejahatan itu lebih cenderung ketidaktaatan kita, ketidaktundukan kita kepada Tuhan, ataupun sejalur ataupun sejalan dengan Tuhan. Nah, kalau dosa itu juga memang sama, tidak sejalan, tidak sejalur dengan Tuhan. Tapi kalau ke bahasa aslinya itu memang dikatakan hamartia. Hamartia itu berarti lebih ke arah salah sasaran. Nah, dan salah sasaran maksudnya di sini yang lebih terlihat lagi adalah kita hidup seperti orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan. Ataupun tepat dikatakan kalau di kitab lain itu seperti babi kembali kepada kubangan dan anjing kembali kepada muntahannya. Kita berkata, aku percaya Yesus, tapi yang kita lakukan atau kehidupan kita tidak seperti anak Tuhan.
dalam perbuatan, dalam tindakan kita. Contohnya bukan kebalikan, lebih parah dari berbuat jahat tadi. Itu apa? Kita berkata, aku percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, tapi kita berhala. Kita percaya kepada berhala, kita menyembah berhala. Kita percayakan ramalan-ramalan. Kita percaya akan zodiak-zodiak. Kita percaya akan banyak hal. Dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Ataupun ada dosa-dosa lagi. Hidup dalam kedagingan. Ya, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ada dosa perzinahan, ada dosa dusta, ada dosa mencuri. Nah, apalagi banyak dikatakan firman Tuhan juga dikatakan di sini ya. Dikatakan ayat yang ketiga, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucap dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Wow, saudaraku, ada juga dalam hidup kita ini hal-hal yang kita tidak mengerti, yang kita tidak menyadari tentang kejahatan dan tentang dosa. Nah, saudaraku, tentang kejahatan, sedikit lagi tentang kejahatan. Kadang-kadang kita sudah mengerti, kita sudah tahu itu tidak benar, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita rancangkan di dalam otak dan pikiran kita. Kemudian tentang dosa. Dosa itu ada 3, saudaraku. Dosa di Taman Eden, dosa keturunan, dan dosa yang kita perbuat. Dan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa itu. Tetapi saudaraku, adakah di dalam hidup kita, adakah pengakuan daripada kita bahwa kita orang berdosa dan kita meminta ampun, memutuskan semua kutuk-kutuk dosa itu? Atau saudaraku, adakah kesadaran dari kita, oh ini dosa, saya harus bertobat, saya harus tinggalkan? Atau jangan-jangan kita penikmat daripada dosa itu? Kadang-kadang kita tanpa menyadarinya, kita nikmatin itu dosa. Berdusta, dikatakan tadi berdusta. Nah, di sini dikatakan tangan, jari, mulut, lidah, ya kan? Kemudian apa lagi? Menghakimi, kemudian mengandalkan kesia-siaan, mengucapkan dusta, mengandung bencana, melahirkan kelaliman. Wow, ini sesuatu apakah dalam hidup kita ini, contoh dalam hal kecil saja, dalam hal simple saja ya. Contoh ada orang yang kita tolong, tetapi yang kita dapatkan adalah balasan yang tidak sesuai yang kita harapkan. Kemudian kita berkata, moga-moga dia mendapatkan celaka. Wow, itu mulut kita ini sudah mendatangkan bencana buat dia. Kemudian mungkin kita menyimpan benci, menyimpan dendam, menyimpan amarah. Itu juga dosa, saudaraku. Tanpa kita sadari, itu nanti melukai kita dan membuat kita kerdil dan kita tidak bisa bertumbuh. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan itu jauh dari kita karena ada dosa itu. Kenapa, saudaraku? Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu maha suci. Dan dia tidak mau dicampur aduk oleh dosa. Dan dia tidak mau dinajiskan oleh dosa. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan putus asa dan jangan patah semangat, saudaraku, ataupun menyalahkan Tuhan, ataupun menyalahkan situasi kondisi, ataupun berhenti mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Kalau sepertinya dalam situasi kondisimu, dalam situasi pekerjaan rumah tanggamu, kau sudah berdoa, kau sudah melakukan segala hal pelayanan Tuhan atau pekerjaan Tuhan mungkin ya, dan kau menghadapi masalah, pergumulan, seperti yang kau melihat Tuhan itu cuek, tidak ada jawaban dalam kehidupanmu, atau seperti Tuhan itu tidak tolong. Mari coba kita cek, adakah kejahatan, adakah dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, yang belum kita akui di dalam Tuhan. Mari saudaraku, mari kita buka dulu satu ayat penutup, saudaraku. Saya teringat akan ayat firman Tuhan ini
dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia akan setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Mari saudaraku, milikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha baik, dan Ia penuh dengan kasih karunia. Anaknya Dia berikan bagi kita untuk menebus dosa kita. Dan Yesuslah yang menjadi perantara buat kita untuk menghapus, untuk menyelesaikan semua dosa kita. Mari datang dengan kerendahan hati, sehingga kita ada jawaban, ada jalan keluar dalam setiap masalah, pergumulan, ataupun jalan kita semakin diluruskan oleh Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya seringkan saat ini dari tempat ini buat kita semuanya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, salam, salam.